Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Hari ini kami kembali akan menyampaikan perkembangan percepatan penanganan pandemi COVID-19 yang kita himpun hingga tanggal 8 Juni 2020 pukul 12.00 WIB. Pada hari ini saya nanti akan ditemani oleh seorang dokter yang selama ini telah aktif terlibat dalam edukasi pencegahan COVID-19 sekaligus bagian dari tim komunikasi publik. Terima kasih banyak Bapak Dr. Ahmad Yuryanto. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terus bekerja bersama kementerian lembaga, dunia usaha, perguruan tinggi, kawan-kawan media, dan seluruh potensi di masyarakat, baik yang berada di pusat maupun daerah. Kami bekerja berdasarkan arahan Presiden untuk meningkatkan uji spesimen, fokus pada provinsi dengan tingkat penyebaran tinggi. Pelaporan serta analisis integrasi satu data melacak penyebaran COVID-19 dengan lebih agresif, terutama memanfaatkan sistem teknologi informasi, komunikasi, dan telekomunikasi terkini. Fokus pada 3 provinsi yang memiliki tingkat penyebaran pandemi yang tinggi. Saudara-saudara sekalian, kami sampaikan juga bahwa Indonesia saat ini telah memeriksa lebih dari 10.000 spesimen setiap harinya. Dan kapasitasnya akan terus kita tingkatkan mencapai 20.000 spesimen setiap hari. Terdapat 195 laboratorium yang disiapkan untuk mendukung target ini. Begitu pula dengan tracing atau penyelidikan epidemiologi yang agresif dengan kasus di wilayah zona merah, zona oranye, dan zona kuning. Gugus Tugas telah mengumumkan kategori wilayah dengan kategori hijau, kuning, oranye, dan merah sesuai indikator epidemiologinya. Ada pengintegrasian data yang terhubung dengan seluruh jejaring rumah sakit dan laboratorium di seluruh Indonesia, serta dengan berbagai aplikasi berbasis smartphone yang telah diunduh jutaan masyarakat Indonesia. Gugus Tugas telah mengunjungi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan untuk memberikan dukungan berbagai alat kesehatan dan sumber daya manusia untuk membantu meningkatkan kapasitas ketiga provinsi tersebut dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Perlu dicatat, hingga saat ini angka kesembuhan di Indonesia mencapai 30%. 10.000 dari 30.000 pasien telah pulih, kembali pulang ke keluarga dan masyarakat, menjalankan hidup sehat, dan kembali berkarya. Saudara-saudara sekalian, dalam 3 bulan ini, masyarakat Indonesia sudah menunjukkan aksi solidaritas bersama melawan COVID-19. Lebih dari 30.000 tenaga kesehatan kita bekerja keras merawat pasien COVID-19. Mereka disokong lebih dari 30.000 relawan medis dan non-medis dari seluruh penjuru Nusantara. Lebih dari 200 miliar rupiah donasi disalurkan ke gugus tugas. Sebuah dukungan untuk para patriot bangsa yang telah bekerja tanpa henti untuk kemanusiaan sejak 13 Maret 2020. Kepedulian masyarakat juga ditunjukkan agar roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dan berputar. Saudara-saudara sekalian, saatnya kita mulai hidup dengan kesadaran baru.
beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kebiasaan untuk hidup yang lebih sehat, lebih disiplin menjalankan protokol kesehatan, agar kita semua bisa dengan produktif dan aman dari COVID-19. Kedisiplinan penting agar kehidupan kita semua tetap produktif dan senantiasa terhindar dari pandemi COVID-19, serta menekan kemungkinan ancaman lahirnya gelombang kedua. Beradaptasi dengan kebiasaan baru adalah jalan keluar, sebuah jalan yang hampir seluruh dunia menerapkannya. Selama vaksin atau obat COVID-19 belum ditemukan, kita semua ingin hidup terus berlangsung dan jangan kalah dengan pandemi. Mari kita praktekkan kebiasaan baru, mulai dari sekarang, dari diri sendiri, dari rumah ibadah, pasar, pertokoan, transportasi umum, hotel, restoran, perkantoran, dan tempat lainnya. Kebiasaan baru sudah harus kita mulai sejak sekarang dan harus kita lakukan walaupun suatu wilayah sudah dikategorikan menjadi zona hijau yang dihitung berdasarkan data dan fakta di lapangan. Hal ini berlaku bagi seluruh wilayah di Indonesia. Perjuangan kita melawan COVID-19 belum usai. Penambahan kasus baru masih terus terjadi. Karena itu, tetaplah mencuci tangan dengan sabun agar tak tertular dan menulari. Jangan menyentuh mata, hidung, mulut kalau tidak bisa memastikan tangan kita bersih. Tetaplah memakai masker jika keluar rumah. Penggunaan masker yang tepat akan menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang lain. Mulai saat ini, biasakan menjaga jarak fisik, setidaknya 1 meter dengan orang lain. Hindari berkerumun, terutama dengan orang banyak. Ini adalah suatu kebiasaan baru yang harus kita jalani. Sesuatu yang positif, dan tak hanya COVID-19, tapi juga karena penyakit lain yang bisa menular secara langsung. Keberhasilan Indonesia keluar dari pandemi sepenuhnya tergantung bagaimana masyarakat terlibat. Kerjasama semua perangkat pemerintahan dari pusat dan daerah. Saudara-saudara, ikuti terus berita yang benar tentang COVID-19, baik melalui covid19.go.id ataupun melalui call center yang ada di 119 atau di akun media sosial @lawancovid19_id atau melalui Halo Kemkes dan aplikasi online lainnya. Dan ikuti secara rutin siaran yang dilakukan oleh TVRI dan RRI serta disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta lainnya. Mari jadi teladan untuk menyelamatkan keluarga, menyelamatkan tetangga, menyelamatkan lingkungan kita, dan menyelamatkan bangsa dan negara tercinta ini. Saatnya jadi pahlawan. Tundukkan COVID-19 dengan adaptasi kebiasaan baru. Indonesia, kita pasti bisa. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Dr. Ahmad Yuryanto. Terima kasih Dr. Raisa. Saudara-saudara, berikutnya akan kami laporkan tentang beberapa hal terkait dengan kinerja data yang kita capai pada tanggal 8 Juni 2020. Sebagai berikut, sekarang ini total spesimen yang telah kita periksa adalah 412.980 spesimen. Dari hasil pemeriksaan ini, baik melalui real-time PCR maupun tes cepat molekuler, kita dapatkan hal-hal sebagai berikut. Konfirmasi kasus COVID-19 positif ditemukan 847 orang, sehingga totalnya menjadi 32.033 orang. Kalau kita lihat rincian lebih lanjut, maka kasus yang terbanyak kita dapatkan di Provinsi Jawa Timur sebanyak 365 orang, dan hari ini juga melaporkan ada 90 orang yang sembuh. Kemudian Sulawesi Selatan ada penambahan 110, kemudian DKI Jakarta melaporkan 89 kasus baru dan 70
6 sembuh. Kemudian Kalimantan Selatan 62 kasus dengan 9 sembuh. Maluku 38 kasus dan 13 sembuh. 21 provinsi hari ini melaporkan penambahan kasus di bawah 10. Bahkan ada 15 provinsi yang melaporkan tidak ada kasus sama sekali. Hanya melaporkan Kalimantan Utara tanpa kasus tetapi dilaporkan 20 sembuh. Sumatera Barat tanpa kasus dilaporkan 11 kasus sembuh. Kemudian Sumatera Utara melaporkan 2 kasus dan 10 sembuh. Nusa Tenggara Timur melaporkan 6 kasus dengan 16 kasus sembuh. Sehingga total sembuh keseluruhan hari ini dilaporkan ada 406 orang. Sehingga total menjadi 10.904 orang. Meninggal 32 orang sehingga total menjadi 1.883 orang. 422 kabupaten kota telah terdampak dari seluruhan 34 provinsi. Saudara-saudara, kita masih melakukan pemantauan ODP sebanyak 38.791 orang dan PDP yang masih dipantau adalah 14.010 orang. Inilah data yang kita dapatkan pada hari ini, oleh karena itu kembali lagi kami mengingatkan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Reza, bahwa menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan secara sering dengan menggunakan sabun adalah hal-hal yang harus kita biasakan. Karena inilah yang kita sebut dengan adaptasi kebiasaan yang baru. Dengan cara ini kita akan aman dan tidak tertular oleh virus. Dengan cara ini pula kita akan melaksanakan aktivitas produktif kita. Oleh karena itu, aman dari COVID-19 menjadi syarat yang mutlak sebelum kita mengawali dengan produktivitas kita di masa-masa yang akan datang. Terima kasih dan selamat sore.